Football Universe. Pemain yang satu ini dikenal karena tendangan bebasnya yang sering menembus gawang lawan-lawannya. Dia pernah mencetak hat-trick dengan tendangan bebasnya di Serie A. Dia adalah Sinisa Mihajlovic. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sinisa Mihajlovic lahir pada tanggal 20 Februari 1969 di kota Vukovar yang dahulu adalah wilayah kekuasaan Yugoslavia, tetapi sekarang berada di bawah kekuasaan negara Kroasia. Keluarganya adalah keluarga pekerja yang berasal dari dua ras berbeda. Ayahnya Bogdan adalah warga Serbia dari desa Kukuje yang bekerja sebagai seorang sopir truk. Sementara ibunya Viktorija adalah warga Kroasia yang bekerja di pabrik sepatu. Mihajlovic kecil sangat senang bermain apapun bersama teman-temannya. Salah satunya adalah bermain sepak bola. Pada waktu usianya 13 tahun, Mihajlovic bergabung dengan tim junior di kotanya, yaitu HNK Borovo. Karena perkembangannya yang positif, maka pelatih tim senior Borovo memanggilnya untuk bergabung pada usia 17 tahun. Di pertandingan pertamanya bersama Borovo pada 25 Mei 1986, dia mampu mencetak gol, dan berkat gol tersebut, Borovo mampu terhindar dari kekalahan. Selama 2 musim di tim Borovo, Mihajlovic menunjukkan permainan yang atraktif, sehingga dia kemudian dibeli klub dari kota terbesar kedua di Serbia, yaitu Vojvodina Football Club. Di Vojvodina, Mihajlovic muda semakin menarik perhatian penonton dengan memperagakan permainan super disiplin dan tegas di lini belakang. Dia juga sangat tangguh dalam berduel body dengan pemain-pemain lawan, meskipun tubuhnya terbilang kecil waktu itu. Selama 2 musim, dia dipercayakan untuk bermain di 79 pertandingan, dan yang lebih mencengangkan lagi, dia mampu membuat 19 gol. Karena penampilan yang brilian ini, dia kemudian dipinang salah satu klub besar di Serbia, yaitu Fudbalski Klub Crvena Zvezda, atau yang kita kenal dengan nama Red Star Belgrade. Di klub ini, Mihajlovic muda yang masih berusia 21 tahun harus bermain dengan bintang-bintang yang lebih dulu berpengalaman, seperti Dejan Savicevic, Robert Prosinecki, Vladimir Jugovic, dan Darko Pančev. Tetapi Mihajlovic menganggap bahwa kehadiran bintang-bintang tersebut akan memperkaya dirinya untuk belajar lebih banyak lagi tentang sepak bola. Di sesi latihan, Mihajlovic tampil sangat sesuai dengan apa yang diharapkan pelatih, sehingga dia mulai mendapat tempat di tim utama. Pada musim pertamanya di Red Star, Mihajlovic mendapatkan kepercayaan untuk bermain sebanyak 14 kali. Dia juga diturunkan di pertandingan Liga Champions Eropa yang waktu itu masih bernama European Cup. Penampilan paling gemilangnya dicapai sewaktu Red Star mencapai babak semifinal Liga Champions Eropa dan harus berhadapan dengan raksasa Eropa, Bayern Munchen. Di pertandingan pertama, Red Star mampu menang 1-2 di kandang Bayern Munchen. Tetapi di leg kedua, Bayern Munchen membalas dengan permainan agresif sehingga mampu unggul terlebih dahulu. Tetapi Mihajlovic dan kawan-kawan tidak putus asa dan terus berusaha. Mihajlovic kemudian membuka gol Red Star dengan tendangan bebas indahnya. Dan pada masa injury time, dia mampu melepaskan tembakan super keras yang mengenai salah satu bek Bayern, kemudian masuk gol. Red Star berhasil melaju ke final Liga Champions Eropa setelah mengalahkan Bayern lewat agregat gol, dan Mihajlovic keluar sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut. Di babak final, Red Star berhadapan dengan tim asal Prancis, Olympique Marseille. Pertandingan ini dilaksanakan di Stadion San Nicola Bari. Marseille tampil menyerang sejak peluit dibunyikan,
sementara Red Star hanya bertahan dan sesekali melakukan serangan balik. Kedua kesebelasan tak mampu mencetak gol di waktu normal dan perpanjangan waktu, hingga akhirnya harus ditentukan dengan tendangan penalti. Pada momen ini, penendang Red Star berhasil mencetak 5 gol, sementara salah satu penendang Marseille gagal mengeksekusi penalti, sehingga Red Star keluar sebagai juara Liga Champions Eropa 1991. Mihalovic berada dalam skuad Red Star Belgrade yang legendaris itu. Dia kemudian juga mengantarkan Red Star menjadi juara Intercontinental Cup setelah di final mengalahkan juara dari benua Amerika, Colo-Colo 3-0. Kemenangan Mihalovic dan kawan-kawan mendapat perhatian besar dari klub-klub Eropa Barat. Mihalovic pun langsung dihubungi Juventus dan diberikan penawaran untuk bergabung. Akan tetapi dia menolak tawaran Juventus tersebut dan lebih memilih tawaran AS Roma karena waktu itu pelatih Roma adalah Vujadin Boškov yang memiliki kebangsaan yang sama dengan Mihalovic. AS Roma pada waktu Mihalovic bergabung sedang membangun kekuatan mereka untuk bersaing di Serie A, dan nama-nama seperti Aldair, Thomas Hassler, dan Claudio Caniggia didatangkan juga untuk memperlengkapi skuad Roma. Tetapi selama bermain di Roma, Mihalovic tidak mendapatkan posisi favoritnya, sehingga dia harus bermain di beberapa posisi yang tidak menentu. Hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan Mihalovic di Roma, dan selama 2 musim di sana, dia hanya menjumbangkan 1 gol dari 54 kali pertandingan. Mihalovic dan kawan-kawan juga gagal mengangkat prestasi Roma yang tidak bisa menembus papan atas Serie A Liga Italia. Pada jendela transfer musim panas tahun 1994, Mihalovic akhirnya bergabung dengan Sampdoria yang dilatih Sven-Göran Eriksson. Tim ini adalah salah satu tim papan atas waktu itu, dan di musim sebelumnya berhasil mencapai posisi 3 Serie A. Akan tetapi, beberapa bintang Sampdoria waktu itu telah hengkang ke klub lain, sehingga kekuatan Sampdoria mulai menurun. Penampilan tim yang tidak terlalu baik ini berpengaruh bagi permainan Mihalovic, sehingga beberapa gelar bergengsi tidak dapat diraih Sampdoria. Tetapi Mihalovic tetap menjadi anak kesayangan pelatih Sven-Göran Eriksson, karena selama 4 musim di Sampdoria, Mihalovic diturunkan di 110 pertandingan dan mampu mencetak 12 gol. Sven-Göran Eriksson kemudian pindah ke SS Lazio, dan Mihalovic juga ikut dibawa ke Lazio dengan uang transfer sebesar 8,5 juta euro. Presiden Lazio waktu itu, Sergio Cragnotti, sedang bersemangat untuk mengejar Scudetto, sehingga dia benar-benar mendukung pembelian pemain oleh Eriksson. Selain Mihalovic, nama-nama seperti Dejan Stankovic, Marcelo Salas, serta Christian Vieri juga didatangkan untuk memperkuat skuad SS Lazio. Permainan Lazio jadi meningkat drastis, dan hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan Mihalovic. Bersama Lazio, Mihalovic mampu melangkah ke babak final Winners' Cup edisi terakhir, dan berhasil menang atas RCD Mallorca 2-1. Kemudian Lazio juga berhasil mengangkat trofi UEFA Super Cup tahun 1999. Di musim 1999-2000, Mihalovic menunjukkan kualitas terbaiknya dengan bermain di 26 pertandingan Lazio serta mencetak 7 gol. Di musim ini, impian Presiden Lazio, Sergio Cragnotti, akhirnya tercapai, dengan Lazio berhasil meraih Scudetto keduanya, serta mereka juga mampu memenangkan Coppa Italia 2000. Mihalovic sangat dicintai fans Lazio, dan di sana dia bermain selama 6 musim, tampil di 126 kali pertandingan dan mencetak 20 gol. Trofi terakhir yang dipersembahkan Mihalovic untuk Lazio adalah trofi Coppa Italia tahun 2004, setelah berhasil mengalahkan Juventus di babak final. Mihalovic terkenal sebagai seorang pemain yang memiliki kemampuan mengumpan sangat baik. Umpan pendek, umpan jarak jauh,
dan umpan crossing semuanya dilakukan Mihalovic dengan sangat baik. Dia juga memiliki tendangan kaki kiri keras, namun akurat. Hal ini yang membuatnya mampu mengeksekusi tendangan bebas dengan sangat baik. Dia juga selalu mencetak gol lewat tendangan penalti, serta tendangan super keras dari luar kotak penalti. Mihalovic tercatat sebagai salah satu pemain dengan jumlah gol free kick terbanyak di Serie A. Dan dia juga pernah membuat hat-trick lewat free kick saat Lazio menang 5-2 atas Sampdoria. Kemampuan fisik, kepintarannya di lapangan, teknik yang baik, serta jiwa kepemimpinannya membuat Mihalovic menjadi pemain spesial. Di tahun 2004, Mihalovic yang telah berusia 35 tahun akhirnya bergabung bersama rekannya Roberto Mancini di Inter Milan. Di sana dia bermain selama 2 musim dan berhasil mencetak 5 gol. Di Inter Milan juga, Mihalovic akhirnya memutuskan untuk pensiun setelah musim 2005-2006 berakhir. Di tim nasional, Mihalovic sebenarnya telah tampil sejak usianya masih 19 tahun di tim junior Yugoslavia. Dia kemudian masuk tim senior di tahun 1991. Mihalovic kemudian tampil sebanyak 63 kali untuk tim nasional Yugoslavia dan Serbia Montenegro. Dia sempat bermain di Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa tahun 2000. Setelah pensiun menjadi pemain, Mihalovic kemudian beralih profesi menjadi seorang pelatih sepak bola. Beberapa tim Liga Italia pernah dilatih olehnya, dan saat ini dia menangani tim Bologna FC. Mihalovic akan selalu dikenang sebagai pemain yang dominan di lini tengah dan solid di lini belakang. Tendangan bebasnya juga akan selalu terkenang di hati fans Serie A seluruh dunia.